gue selalu bilang ke orang-orang, kesenangan orang tuh beda-beda. Kesuksesan orang tuh beda-beda. Jadi kita nggak bisa compare diri kita sama orang lain, ya kan? Ya kesenangan gue ini, kita bisa aja gitu kan review yang wah dibagus-bagusin biar dapat sponsor gitu kan. Tapi ingat, kita ini bikin video itu sebenarnya bukan semata-mata memenuhi ego kita karena kita suka mobil, karena kita cari duit, tapi kita juga helping people. Kalau kita ngasih informasi yang invalid gitu kan, demi memenangkan ATPM biar mobilnya laku gitu kan, kita nggak menolong orang sama sekali dong. Dulu istri gue kan ini di selam bersih kan sebelum nikah sama gue kan. Terus dia bilang kalau jadi direktur drilling Didi itu gajinya bisa sekian. Gue pikir apa gue belajar ini lagi ya. Padahal yang kita pegang selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nonton atau nyimak obrolan ini. Ketemu lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan lagi-lagi kita bertamu. Dan tamu kita kali ini juga yang sangat spesial juga, ada Mas Ridwan Hanif. Kayaknya semua tamunya spesial ya harusnya ya. Makanya sangat spesial juga, ada kata juga itu penting. Ada telurnya ya. Thank you banget Mas Ridwan udah meluangkan waktunya dan juga udah mengizinkan kita datang bertamu ke sini. Iya, ini maaf nih berantakan dan rumahnya tidak seperti yang Anda kira ya. Wah, YouTuber gitu kan. Justru ini menunjukkan kesibukan yang luar biasa, produktivitas yang luar biasa. Bukan kesibukan, nggak ada yang ngurus. Anak istri lagi di Klaten semua soalnya. Tapi benar-benar gue say thank you udah ngeluangin waktunya, karena gue tahu ini juga waktunya singkat. Ini kita hari Minggu malam dan besok udah mau berangkat lagi. Karena nggak ada kerjaan. Ya gue bingung di rumah kalau nggak ada anak istri tuh mau ngapain gitu. Dari tadi lantang luntung nggak jelas gitu kan. Ada teman main, jadi menyibukkan diri. Jadi kalau gitu kita sekarang menemani juga dong. Iya, menemani juga. Kemarin ya gue saking nggak ada kerjaannya gitu, ngapain? Ada mobil baru, cobain Hyundai baru, datang ke showroom gitu kan. Jarang-jarang gue kayak gitu, kecuali bikin video. Tapi itu jadi ini juga, jadi ada produktif juga di situ kan, ada dapat ilmu lagi, bisa jadi konten gitu kan. Gitu kan. Terus tadi pagi ikut JDM run gitu kan. Gue kan paling jarang banget ikut gitu-gituan. Ikut run pagi-pagi mobil, ya ngisi kesibukan, habis bingung gitu loh. Biasanya ada anak istri, terus sekarang sendirian. Makanya besok Senin mau langsung pulang cabut lagi. Kita langsung masuk ya. Gini, ini kan kita ngobrolin hidup dan ini unscripted kita. Gue yakin sangat banyak yang bisa kita pelajarin juga dari perjalanan Mas Ridwan. Tapi gue mulai dari yang gue tahu dulu, mau cross check nih. Yang gue tahu dulu suka sama otomotif tuh emang udah dari kecil, suka baca majalah-majalah otomotif gitu. Bener nggak itu? Iya. Gitu. Dan udah nonton video-video yang lain nih sepertinya nih. Iya dong. Dan juga gue malah mau bertanya, setelah itu mulai kepikiran ingin berkarir di bidang itu sejak kapan di otomotif ini? Gue dulu waktu mungkin sekitar SMP gitu ya, gue udah kayaknya otomotif tuh susah buat digapai. Maksudnya gimana tuh? Ya, gue ngeliat background keluarga gue gitu kan, kayak bokap gue itu punya mobil Colt 120 SS Mitsubishi. Terus kalau misalkan udah tua, jual, beli itu lagi gitu kan. Sedangkan kalau anak-anak mobil kan biasanya memang dari kecil sudah di fit, bapaknya punya mobil apa, itu yang keren-keren. Gue tuh enggak, dan gue dulu agak minder ya. Gue dulu sekolah tuh di sekolah yang cukup elit gitu ya. Emang orang tua gue tuh tipikal yang dia akan mengusahakan apa aja untuk anaknya belajar. Tapi kalau gue minta PS, minta liburan, setengah mati gitu. Iya, seriusan. Jadi dulu waktu SD tuh teman-teman gue tuh kan anak yang orang-orang yang jauh di atas gue ya. Gue berasa di Al-Azhar bukan sih? Al-Azhar Kemang. Al-Azhar Kemang. Kalau kita ngumpul mereka cerita-cerita gitu ya. Keluar negeri tuh rasanya gimana, naik pesawat kayak gimana, ngomongin ada mobil apa gitu kan. Gue ya bingung gitu kan. Gue nggak pernah ngerasain naik pesawat loh gitu. Ngomong ke Australia, ke Singapura, nggak ada bayangannya gitu kan. Mobil mewah, ada macem-macem fiturnya zaman dulu, ada sunroof gitu kan. Zaman dulu kan mewah sekali ya.
itu yang mungkin diobrolin sama teman-teman gue gitu ya. Terus gue kayak gimana ya gitu loh. Terus gue kayak udahlah, kayaknya itu di luar kemampuan gitu kan. Jadi ya udah. Nah sampai akhirnya waktu SMA tuh gue sama sekali nggak mikirin otomotif. Yang gue pikirin dulu adalah band dulu, ngeband. Oh, ngeband dulu juga. Ngeband. Dulu SMP terakhir tuh suka otomotif tuh main PS. Game balap. Oke. Gamenya balapan gitu kan. Nah, udah. Terus gara-gara bikin website, ya websitenya kebanyakan tentang otomotif. Karena selain yang search banyak, gue juga suka di situ. Nah, 2013 baru bikin Autonet Max. Jadi nggak, apa ya, ini kayak impian masa kecil. Dulu kan kalau suka nonton video yang lain, udah ngeriset kan ya pasti ya. Gue suka otomotif kan gara-gara orang tua gue tuh, bokap gue kalau pulang kantor, itu baca-baca tabloid. Bawa tabloid. Mungkin dulu gue belum bisa baca, gue cuma lihat gambar-gambar doang gitu kan. Ya, sukanya dari situ awalnya. Itu kayak sesuatu yang gue inginkan di masa lalu. Sampai gue akhirnya, kayaknya ini terlalu jauh mimpinya gitu kan. Ya udah, akhirnya bisa tergapai lagi sekarang. Nah, dan juga kuliahnya kan ngambil perpustakaan ya. Ini menurut gue mungkin orang juga kok perpustakaan itu sangat jarang gitu. Tetapi kenapa memilih itu atau kenapa ngambil jurusan itu? Jadi dulu tuh gue waktu SMA itu emang udah cari tahu soal internet. Ya bikin website apa segala macem, belajar coding juga gitu kan. Pengen masuk ilmu komputer. Oke. Ilmu komputer, sistem informasi, ya pokoknya Fasilkom UI ini 2. Yang terakhir gue bingung apa. Waktu ikut bedah kampus, ya kan, dibilang wah ilmu perpustakaan nih komputer anak IPS. Gue dulu IPA gitu kan. Komputernya anak IPS? Iya, dulu gue IPA sebenarnya SMA. Oh, IPC abis itu? Ya abis itu IPC, gara-gara adalah pilihan terakhir ilmu perpustakaan. Pas pengumuman, keterima. Gitu, ceritanya seperti itu dulu. Kenapa jadi ilmu perpustakaan? Ya memang ada komputer-komputer ya, cuma dikit doang sih. Lebih banyak ke ilmu perpustakaan, pengarsipan segala macem. Iya. Gitu. Awalnya tuh gitu, gara-gara komputer sebenarnya. Dari sisi komputernya. Iya. Oke. Dan waktu kemudian kuliah di situ, gue yakin pasti banyak yang dipelajari juga dan banyak ilmu yang bermanfaat yang gue pernah lihat juga Mas Ridwan pernah bilang tentang pendokumentasian dan seterusnya itu juga sangat bermanfaat di karir saat ini juga gitu ya. Cuma waktu kuliah sendiri sudah kebayang ingin berkarir di otomotif atau biasanya anak-anak perpustakaan setelah lulus karirnya apa gitu di perpustakaan atau dulu kepengennya apa atau dulu, kebayangnya? Waktu SMA kuliah sangat money oriented sekali ya. Jadi gue pengen meraih cita-cita gue waktu bukan cita-cita sih kayak gue pengen merasakan apa yang teman-teman gue rasakan waktu SD. Tadi itu. Makanya gue ketika punya duit gue jalan-jalan ke luar negeri, backpackeran. Bahkan yang paling gue senang itu dulu waktu nge-rental itu lebih dari duitnya sih menurut gue ya. Ya kan kadang-kadang kan ada orang suka sewa mobil mewah. Kita nggak punya unitnya. Nah jadi kita kan pinjam sama rental lain. Ya. Nah ketika pinjam itu gue yang ngambil, gue yang balikin karena gue pengen nyetirnya. Sekalian ngerasain mobilnya. Iya itu, jadi sama aja sebenarnya kayak sekarang gitu kan. Kita nge-review mobilnya pinjem sama TTM. Dulu waktu masih ngelola rental, ada penyewa mau nyewa mobil mewah, Camry, Accord, Mercy gitu ya. Ya kita ambil, kita ngerasain. Ya jadi sebenarnya nggak jauh beda. itu kan sesuatu yang nggak bisa terbayar dengan uang. Ya nggak sih? Lu zaman dulu kuliah lu pengen ngerasain mobil Mercedes-Benz harus beli, bayar berapa gitu loh. Ya nggak sih? Nah, ini yang bayarin orang lain kita ngerasain juga gitu. Walaupun cuma balikin sama nganterin doang. Apa Mas Ridwan yang kalau seandainya dijelaskan dengan kata-kata apa sih yang dirasakan ketika nyoba mobil baru dan atau masuk di dunia otomotif ini sebetulnya bukan cuma mobil juga, tapi kita let's say dari mobil dulu deh gitu. Oke, jadi kalau menurut gue gini, ini yang jadi concern gue saat ini gitu ya. Gue selalu bilang ke orang-orang, kesenangan orang tuh beda-beda. Kesuksesan orang tuh beda-beda. Jadi kita nggak bisa compare diri kita sama orang lain, ya kan? Ya kesenangan gue ini, menurut orang-orang lain, ya, istri gue sampai sekarang masih bingung gitu. Bukan masih bingung, dia udah tahu sih gue suka, tapi menurut dia masih aneh. Gue suka nyetir, gitu kan?
waktu gue bawa buat Cabriolet Challenge, itu kan mobil gue setir sendiri dari Klaten ke Bali. Nah bilang, lu nggak sayang sama mobilnya, lu nggak ini sendirian lagi gitu kan? Nyetir sendiri. Iya, ya kalau gue suka, ya gimana, gue nggak perlu ngejelasin gitu loh. Ya kan? Gue waktu itu rental, gue bawa mobilnya. Kadang-kadang bahkan kalau penyewanya asik, oh gue tahu mau kemana aja pak, mau ke bandara, ke hotel gini doang. Ah deket nih, ya kan? Nggak banyak, gue ajain bawa gitu kan. Ya udah, emang kalau kita seneng kenapa? Kesempatan sekalian buat nyetir sekalian gitu. Menurut gue dari dulu emang masa bodoh gitu kan. Kalau menurut orang lain sukses tuh harus begini, senang itu harus begini, gue punya cara gue sendiri, ngapain gue ikut-ikutin orang. Ya, orang tuh beda-beda, makanya nggak bisa disandingin A sama B sama C, senengnya sama. Kayak misalnya gini, misalnya kita mau nyenengin orang gitu ya. Gue dulu beberapa tahun lalu waktu yang gue masih hidup, mesin cucinya rusak. Gue beli mesin cuci baru, ditolak. Kenapa? Orang gue maunya ngebetulin kok. Gue masih punya daya gitu. Ya sudah, akhirnya nggak jadi tuh, ya kan? Udah nyampe di rumah, nggak jadi gitu. Maksudnya karena orang beda-beda gitu. Ya. Yang kita pikir buat orang itu akan senang dengan cara kita, ternyata belum tentu kan. Kalau mintanya A, B, gue itu yang gue mau beli TV, gue disuruh beliin, mintanya yang 40 inci. Nah, pas gue sampai toko elektronik, yang 50 cuma nambah dikit harganya. Gue beliin yang 50. Marah. Kegedean katanya, ya kan? Padahal kan menurut gue makin gede makin bagus ya kan? Standar orang beda-beda itu dia jadi ya. TV-nya diambil sama nyokap gue, TV nyokap gue dikasih kayak yang gue. Ya kan? Kan curang gitu. Gitu loh, maksudnya standar orang beda-beda. Jadi gue senengnya ini ya udah gitu loh. Nggak usah pikir, wah lu ke Aceh nyetir doang sama satu videographer emang nggak capek, emang nggak ini. Ya kalau gue seneng emang kenapa? Gitu. Dan gue nggak merasa capek karena gue menikmati gitu. Kadang gue tuh ngerasa kayak nyetir tuh kayak terapi juga sih. Jadi bukan senang yang wah gitu, tapi lu tuh jadi relax. Pikiran tuh jadi jernih. Dan senangnya tuh adalah ketika lu jalan, lu ke tempat yang lu nggak tahu seperti apa. Jadi lu kayak menemukan satu hal yang baru. Gue kalau kita lihat misalnya gini, Aceh, berita tentang Aceh kan banyak yang nggak bagus. Pas gue kesana ternyata gue langsung jatuh cinta sama Aceh. Bahkan orang-orang Aceh itu ramahnya luar biasa. Sama sekali kita nggak boleh keluar duit kalau kita makan. Terus Sumatera deh, hampir semua Sumatera, gue kadang-kadang bingung gitu kan. Setiap ada orang kan gue Instastory kan, pada suka nyegat, nungguin di mana, itu bawa oleh-oleh, ya kan? Bang ini bang, gue dapat kopi banyak banget itu, sampai bingung ya kan? Wah ini kopi banyak banget sampai rumah, bagi-bagi sama anak kantor gitu akhirnya. Jadi kayaknya kalau kita nggak ngerasain sendiri gitu ya, katanya kita lihat di media nggak seperti itu kok. Ternyata luar biasa terutama waktu saya ke Aceh, saya ke Padang gitu kan, ke Bengkulu, ternyata seru banget gitu loh. Dan tadi bilang juga backpacking juga, apakah bener nggak kalau gue bilang Mas Ridwan tuh memang suka exploring new things gitu juga? Senang, lumayan senang ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau saya senang itu ya udah gitu. Jadi kalau bisnis rental pertama kali gitu kan ya? Ya bantuin ortu, sekarang udah dipegang ortu semuanya full. Sekarang saya ngurusin yang lain. Dan waktu mulai berpikir untuk jadi reviewer otomotif tuh ceritanya gimana tuh awalnya? Dulu kan kita bikin website tuh luar negeri terus kan, mobil apa segala macem. Nah pengen bikin ya karena gue dulu namanya Google AdSense itu tuh bukan ditaruh di YouTube. Mungkin sekarang orang taunya AdSense tuh YouTube ya kan. Jadi ketika kita punya website ada kotak yang isinya iklan. Nah itu banner itu ya. Kita cuma nyediain, kita ambil kodenya, kita taruh di website kita. Nanti itu kotak itu akan diisi secara otomatis oleh Google, gitu kan. Tapi kan Google update terus. Ya kan, kita kan selalu ngakali gimana caranya viewersnya banyak. Jadi sering kena ban, de-index, segala macamnya. Kepikiran, mungkin kita harus bikin sesuatu yang panjang. Kita coba mulai lokal dulu, Indonesia. Kalau ini berhasil kita lanjutin. Karena kan
Yang paling mahal ketika build website itu kan kontennya. Iya. Kontennya kita biasanya beli penulis. Ya, makanya kalau suka nemu di Twitter apa segala macam, content writer murah banget. Dibahas tentang yang murah-murah content writer. Itu biasanya buat internet anak-anak IM, anak-anak internet marketing. Website-nya juga bukan website yang bermutu biasanya. Makanya viewers banyak tapi rentan. Pengen coba bikin yang bisa panjang. Nah, kalau kita mau jalan cepet sendirian aja. Kalau kita mau jalan jauh harus rame-rame, ya kan? Jadi itu ngajak temen, Kang Idui, Kang Dede. Tapi Kang Dede di tengah jalan cabut. Ada Audi, baru ada Hilsat, ada segala macam rame. Ya awalnya dari situ. Nah, nggak sengaja Kang Idui itu kan dulu desainer grafis. Desainnya bagus, dia suka. Dia bilang bikin YouTube yuk. Oh ya udah ayo gitu kan, pakai yang ada, pakai Nokia 1020 Lumia dulu. Terus gue ada laptop yang cukup canggih, dia pakai begadang-badang ngedit video. Gue disuruh ngomong, dia yang ngedit. Dia juga belajarnya ya karena idenya dia itu mau diisi sosial media segala macam. Ya udah akhirnya jadi keterusan sampai sekarang. Awal tuh kayak gitu. Jadi awalnya justru ada ide dari orang lain juga gitu. Iya, dari temen ya kan yang sama-sama di Autonet Max gitu. Ya itulah, kita nggak tahu hidup kayak gimana. Jadi emang bukan disiapin, gue pengen jadi reviewer, gue pengen jadi jurnalis otomotif. Makanya kita basic wartawan nggak ada, kita baru belajar setelah itu. Justru setelah terlibat. Baru kita belajar, oh ternyata media harus begini, pers harus begini, kode etiknya begini. Baru belajar setelah itu gitu. Waktu pas baru mulai itu ada rasa takut juga nggak? Aduh, bisa nggak ya gue gini-gini? Ada gitu-gitu nggak? Gue lebih sering ketemu yang lebih serem lagi sih, jadi udah lewat lah ya. Maksudnya gimana? Ya dulu kan ngurus rental kan banyak kan, kayak apa namanya, ada penggelapan apa segala macam, ketemu penjahat mah sering. Ya jadi emang dari zaman kuliah itu ya nyari mobil sampai ke Pati Jawa Timur, sampai ke Cipatujah apa segala macam. Apa yang paling serem misalnya? Oke, kayak pengalaman. Yang nggak perlu disebutin lah. Maksudnya apa kejadiannya lah mungkin kalau misalnya jadi tantangan apa gitu, tanpa harus terlalu detail gitu. Apa namanya? Gua ngambil hikmahnya aja kali ya. Banyak orang sampai rela segitunya buat cari duit. Sampai harus menggelapkan, sampai harus putus kontak sama keluarganya, sampai jadi buronan. Itu menurut gue sangat tidak worth it sih. Lu gelapin mobil Innova, dapat gade 30-40 juta, tapi habis itu lu sama keluarga nggak bisa ketemu apa segala macem. Gue kadang-kadang kasihan sama mereka itu. Maksudnya lu cari duit sampai gitu amat gitu loh. Karena menurut gue apa ya, itu mengerikan sekali gitu loh. Mafia itu mengerikan sekali. Sampai ya begitulah. Itu mengerikan sekali. Ya walaupun alhamdulillah semua mobil-mobil yang disewakan itu ya pernah punya masa lalu yang seperti itu. Kita kan ya sekarang sih udah enggak ya, karena kan apa namanya, udah sangat ketat. Jadi kita kalau sewa itu tidak lepas kunci, bulanan juga di surveinya tuh sampai nanya ke tetangga apa segala macem. Iya, sampai segitunya. Bahkan ada orangnya udah bener, tapi mobilnya dipakai kantor, ya kan? Yang bawa orang lain, dia ditipu sama orang lain. Kita nggak tahu kan? Jadi resikonya sangat tinggi sekali. Dan makanya gue bilang berani apa segala macam, tangguh. Wah, kita udah ngadepin yang lebih parah sebenarnya. Gitu. Jadi apa ya? Gue bersyukur aja sih. Maksudnya banyak orang yang nekat demi materi gitu ya. Banyak orang korupsi, ya kan? Ngambil hak orang lain segala macam. Dan itu gue ngelihat, walaupun kelihatannya happy, kecemasannya tuh luar biasa di sini, ya kan? Even ada orang misalkan korupsi terus takut sama KPK gitu kan. Tapi di luar dari KPK, rasa bersalah itu pasti ada, gitu loh. Dan kalau dia suatu saat tiba-tiba kena klik sadar, wah itu bisa sejadi-jadi nangis gitu atau apa gitu ya, dan tidak bisa diperbaiki. Karena sudah terjadi. Lu mau tobat kayak gimana pun gitu kan, ya kalau hubungan hablum minallah lu bisa perbaiki gitu kan. Hablum minanas kan nggak bisa. Orang udah meninggal apa gimana, apalagi lu korupsi misalnya dana bansos ke berapa juta orang gitu kan. Lu kan nggak bisa minta maaf satu-satu. Satu orang pun ada yang maafin, satu orang lagi emang maafin. Dan lu maafin kepada semua orang.
gitu loh. Sampai segitunya gitu. Oke, kalau gue ambil dari sisi yang berbeda sekarang, kalau tadi kan nggak sih, gue nggak takut karena gue juga udah punya pengalaman yang jauh lebih serem lah atau lebih berat lah mungkin ya, sebelumnya gitu kan. Cuma ini kan kalau dalam konteks yang berbeda, ini kan sekarang kalau masuk ke YouTube tadi misalnya, ini kan sekarang jadi di depan kamera dan seterusnya gitu tuh, sebagai kalau memulai di depan kamera gitu pas awal-awal ada nggak rasa apa kagok, gugup dan seterusnya? Ya gitu, malu sih awal-awal. pastinya ya. Malu. Malu pasti. Tapi kan akhirnya belajar. Kita learning by doing ya. Gue tipikal gini, karena gue dulu main internet zaman SMA, gitu ya. Dan ketika lo main internet, lo tuh harus declare sama diri lo sendiri, gitu. Bahwa lo akan terus belajar. Lo udah jadi master tahun ini, tahun depan belum tentu bisa. Ilmu lo bisa obsolete kalau lo nggak ngikutin perkembangannya. Berapa banyak master-master di internet yang dulu pernah berjaya sekarang hilang? Iya, karena emang berkembang terus, algoritma Google berubah, trennya berubah. Dulu siapa pikir Instagram bisa buat jualan, ya kan? Tiba-tiba sekarang kita buka Instagram, di bawahnya ada gambar shopping, ya kan? Ya. Ya kan? Sampai segitunya gitu loh. Kita nggak tahu nanti next ada apa lagi, gitu. Makanya never stop learning gitu. Jangan sampai kita merasa udah hebat, kita lupa buat belajar hal berikutnya. Karena apa yang kita punya hari ini, apa yang kita kuasai hari ini bisa hilang. Ketinggalan zaman. Kalau dalam hal jadi ini sisi kayak sukanya sama komputer tadi juga nih, ilmu komputer, jadi makanya Mas Iwan juga sangat senang belajar hal komputer itu karena nyari duitnya dari komputer. Kalau nyari duitnya dari tempat yang lain mungkin nggak dari komputer. Tapi kalau sebelumnya waktu rental itu kan juga dari komputer. Oh, udah pakai website dan seterusnya ya. Segala macam baru ada yang sewa. Ya, gitu I see. Kita pakai ads, Google Ads, baru ada yang sewa, gitu loh. Apakah kalau misalnya gue tanya, sebetulnya kalau bukan gara-gara itu, apakah ada kesukaan atau minat lain sebetulnya ingin berkarir di bidang lain? Jadi gue dulu, kalau minat segala macam, dulu pikiran gue waktu gue SMA, gue akan living dari band. Bandnya masa depan gue dari band. musik apa genre-nya? Jadi dulu zaman SMA tuh kita punya band, ya kan? Gue seneng banget lah gitu loh sama band itu. Nah terus gara-gara band itulah gue cari duit juga, karena sekali main band itu kan kita 2 jam nyewa studio, mana 10.000 nyewa studio. Iya, nyewa studio ya kan. Nah, uang jajan gue ceban 10.000 juga. Kalau gue ngeband doang nggak cari duit, habis duit gue gitu kan, nggak makan siang ya kan, lapar. Belum yang lain, belum transport, belum ini. Ya itu. Apa main instrumen atau main drum dulu? Main drum. Drummer ternyata. Dulu kan kita ikut kompetisi kesana kesini gitu kan. Ya itu sih yang jadi kenapa salah satu yang bikin getol nyari duit dari SMA tuh gara-gara band itu. Jadi harus cari duit nih, kalau nggak bisa latihan. Ya, gitu. paham. Even kepepet aja gue bisa melakukan hal yang di luar apa ya. Dulu gue waktu SMA pernah kepepet nyari duit gitu kan. Gue ngamen sama teman gue berdua. Di mana daerah mana? Di Margonda lah situ kan. Oh, Depok. Bawa jaket kuning aja gitu. Iya, ya, sampai segitunya gitu loh. Jadi ada sebetulnya sempat terpikir untuk berkarir di musik juga ya? Oh iya, dulu kepikirannya band gue bakal gede nih, karena dulu beberapa kali menang lomba gitu kan, sampai bikin album kompilasi dulu. Makanya perlu gue cari nih, boleh jangan dong, jangan. Sambil minum ya? Iya. Pengen penasaran kan? Gue juga penasaran. Jangan. Kalau dicari Ridwan Hanif band nggak ada. Udah clean itu. Oke. Terus Mas Ridwan sekarang kalau bicara soal kalau bener nggak kalau gue lihat YouTube ini kan salah satu channel lah ya, atau jalur yang dipilih dalam berkarir, tapi bukan satu-satunya gitu ya. Kayak makanya ada Autonet Max juga, kemudian Autonet Care dan yang lain-lain. Ya, dan makanya kalau gue melihat Mas Ridwan ya sebagai seorang entrepreneur juga gitu. Waktu pertama kali mulai ini kan juga nggak sendiri gitu. Tadi juga sempat ada yang keluar karena apapun alasannya gitu ya. Kalau gue mau tanya dari pengalaman
Mas Ridwan, apa sih yang penting buat seseorang saat mau memulai usaha gitu? Terlepas apa bidangnya gitu. Dari pengalaman, kan orang bisa beda-beda ya mungkin, tapi from your opinion, personal. Gue paling deg-degan mulai usaha sebenarnya. Kenapa? Lu udah kuasain semua hal. Lu udah merasa paling qualified apa segala macam. Lu preparation udah paling top lah. Tapi kita nggak tahu kan jalan apa enggak. Dan pasti rasa deg-degan itu pasti selalu ada gitu. Beda sama ya mungkin gue sekarang gue udah punya safety net lah. Kalau usaha ini gagal gue masih ada usaha yang lain kan. Tapi ketika lo nggak punya apa-apa gitu dan lo akan mulai usaha, itu pasti deg-degannya luar biasa. Ini bakal jalan gak sih? Ini bener gak sih? Tapi ketika sebulan, 2 bulan, 3 bulan jalan, rasa cemas itu udah makin turun. Udah mulai nyaman, ya nggak? Ya. Lo pernah usaha juga nggak? Ya, yes. Pasti ngerasain kan deg-degan ya kan? Gila gue udah modal segini, udah nyiapin ini segala macam. Bakal jalan nggak ya? Itu kan bisa bikin nggak bisa tidur tuh. Gue jujur aja waktu Nightmax itu bisa dibilang 2 tahun struggling lah. Ya, belum ada sponsor, penghasilan nggak seberapa gitu kan. Tapi yang bikin kita tetap, kalau sekarang orang bikin YouTube atau bikin media udah lebih gampang. Udah pada melek digital, ya kan? Dulu YouTube cuma ada auto build, website nggak banyak, ya kan? Jadi buat nyari sponsor juga nggak segampang sekarang pastinya. Dan buat growth-nya juga nggak secepat sekarang. Dulu penonton YouTube berapa? Ya kan? Dulu nggak semua orang punya HP ada bisa connect internet, ya kan? Sekarang 4G udah murah banget gitu. Lu ngisi pulsa seberapa buat nonton YouTube udah muntah-muntah gitu kan. 100.000 udah banyak. Dulu 100.000 cuma dapat 2 giga ya kan. Lu mau nonton YouTube mesti komputer, rumah, wifi, ya kan? Itu selama 2 tahun itu kalau kita nggak didorong sama nggak didorong sama rasa suka kita terhadap otomotif, itu udah bubar dari kapan tahu. Lu ngerjain sesuatu 2 tahun penghasilannya nggak seberapa, ya kan? Mendingan lu buka usaha yang lain gitu loh. Jadi yang salah satu lah ya yang membuat stay di situ nggak mundur atau itu adalah karena kesukaan sama bidang itu sendiri. Ada hal lain lagi. Menurut gue passion itu yang membuat kita lebih tahan banting dalam belajar, dalam melakukan proses rutinitas, ya kan? Lo suka misalkan minum kopi, ya kan? Lo suka banget sama kopi. Tapi kalau lo nggak suka sama kopi, lo mau bikin kedai kopi nih, orang yang suka kopi sama nggak suka kopi, mau bikin kedai kopi, yang suka kopi lebih lama bertahannya, bukan karena bakat, karena ketika dia belajar, dia lebih tahan untuk belajar, ya kan? Dan ketika usahanya berjalan, dia akan lebih niat, karena dia suka gitu lah. Tapi nggak selamanya akan berhasil juga, gitu kan? Makanya banyak orang-orang yang sukanya apa tapi kerjanya apa. Menurut gue itu bukan hal yang salah gitu lah. Tapi memang nilai plusnya itu ketika lo suka sama sesuatu, lo geluti bidang itu, ketika lo belajar, ketika lo praktek, lo akan bertahan lebih lama. Lo orang yang suka sepedahan contohnya ya, sama orang yang suka sepedahan, ya, suruh sepedahan nih bareng, yang suka sepedahan dia bisa tahan sejam, yang nggak suka setengah jam aja udah males. Kan motivasi beda-beda. Ada yang sepedahan pengen kurus, ada sepedaan pengen gaya sama teman-temannya, tapi ada yang suka sepedaan karena emang suka, gitu. Kalau udah suka, ya dia pasti bisa jalan, gitu loh. Lebih tahan dia. Tahannya bukan karena fisiknya bagus, karena dia suka. Kecintaan dia sama aktivitasnya itu sendiri, ya, gitu. 2 tahun, lu bikin usaha nggak ada yang nendang gitu kan? Ya kalau bukan karena lu suka sama otomotif ya dibubar. Pastilah. Tapi ada hal lain nggak selain kecintaan sama bidangnya lah gitu ya? Yang dari pengalaman Mas Ridwan yang perlu dimiliki atau ditanamkan gitu ya. Jadi ketika kita contoh review mobil atau bikin video ataupun apapun itulah ya. Ya memang kalau sekarang kita bisa aja gitu kan review yang wah dibagus-bagusin biar dapat sponsor gitu kan. Tapi ingat, kita ini bikin video itu sebenarnya bukan semata-mata memenuhi ego kita karena kita suka mobil, karena kita cari duit, tapi kita juga helping people. Kalau kita ngasih informasi yang invalid gitu kan, demi memenangkan ATPM biar mobilnya laku gitu kan, kita nggak menolong orang sama sekali dong. Gitu, kita harus tolongin orang. Karena gue selalu paling banyak pasti review mobil itu banyak yang nanya, bagus sama mana A sama B sama C, saran dong mobil harga segini ambil apa.
gue nggak akan pernah jawab. Ya lu tonton video kita lah. Kita bikin video itu kan sebagai referensi. Terus buat apa gue bikin video gitu? Buat apa gue bikin video tapi gue mesti jawabin satu-satu, pilih A, B, C, D ini, ngapain gitu. Kita bikin videonya, review, you decide mana yang baik untuk dia. Karena gue yakin kebutuhan orang juga beda-beda gitu loh, nggak bisa sama. Oke, jadi kalau dalam hal memanage tim misalnya, karena tadi kan nggak sendiri gitu ya. Banyak orang yang memulai, kita masuk kayak entrepreneurship sebentar nih gitu. Waduh. Banyak orang memulai usaha bersama, bahkan sama teman gitu, sama yang udah kenal dekat gitu. Tapi kemudian banyak yang clash, banyak yang konflik, bahkan pecah, akhirnya berhenti. Itu banyak sekali kejadian kayak gitu. Kalau dari pengalaman Mas Ridwan sendiri, gimana cara memanage agar sesama co-founders nih gitu bisa juga kompak. Masih gue pelajari gitu. Jadi belakangan ini kan seperti yang gue bilang waktu off cam ya, gue lagi banyak belajar soal manajemen, soal usaha segala macem. Karena pertama gue belum pernah punya usaha yang mungkin bisa dibilang income-nya segede sekarang. Itu yang pertama. Timnya segede sekarang itu belum pernah, baru kali ini doang. Dan dari situ baru ketemu, kendalanya di sini segala macem. Makanya 2019 kemarin tuh gue banyak ikut seminar tentang manajemen tim, menjadi CEO apa segala macem. Sesuatu yang gue baru kepentok sekarang, akhirnya baru gue pelajari. Karena ada kebutuhan. Iya, kalau dulu kan kita kerjanya sendiri kan dari internet, ya kan? Bikin, ada yang mau sewa, kita lempar, ya ada pegawai 1, 2, 3, jauh lebih simple, ya kan? Tapi sekarang udah mulai banyak ya segala macam, baru kita belajar. Ya kalau ditanya bagaimana manage tim, gue juga masih belajar. Tapi yang menurut gue yang paling mudah buat gue adalah, gue orang yang gampang belajar dan nggak letih buat belajar, kecuali belajar kalkulus agak males. Jadi ketika tanya, wah bagaimana cara manage tim? Jujur aja gue juga masih belajar. Ada banyak teori di sana dan gue mulai terapin satu-satu. Caranya ini gimana, apakah efektif? Caranya ini gimana, apakah efektif? Gitu loh. Jadi buat gue apapun bisa dipelajarin. Tinggal lo mau ngerjain apa enggak, lo mau belajar apa enggak sih. Kalau yang bicara perjalanan tadi itu juga baik dalam memanage tim atau memanage bisnisnya secara keseluruhan gitu ya. Gue yakin pasti juga banyak naik turunnya gitu kan. Pasti. Dari pengalaman sejauh ini ada nggak kegagalannya mungkin atau masa-masa paling down gitu, baik kegagalan atau karena faktor lain gitu? Oke. Kalau yang berkesan banget gue sekarang itu dulu waktu gue nyari mobil di salah satu daerah Jawa Timur di Pati itu. Wah itu seru tuh cerita itu. Gimana? Gak tau ya. Gue tuh kan orangnya paling apa ya? Gue alim banget enggak. Ya, tapi kalau gue menghindari dosa-dosa besar aja sih. Dosa-dosa gede tuh gue menghindari banget gitu kan. Ya terlalu realistis orangnya. Pilihan tuh karena pikir ini dosanya gede, gue nggak mau. Jadi gue tuh dulu waktu itu nyari mobil di daerah Pati, mobil hilang. Ya kan biasanya dari informan kesana sini ABC. Mobil hilang? Mobil hilang waktu ngelola rental. Itu yang bisa dibilang kayak ngerubah hidup gue selamanya gitu. Waktu itu kita kan biasa ke informan. Terus ada suatu desa gitu informan, gue udah lupa banget sih. Gue sama nyokap gue berdua, orang-orang desa itu bantuin gitu, baik banget, ya kan. Nyokap gue turun di rumah salah satu orang desa situ. Terus gue dibantuin sama orang-orang desa, semobil bareng, mau dibawa ke suatu tempat, begitu loh. Orangnya baik-baik, gue nggak ada prasangka buruk segala macem. Pas nyampe, ternyata nggak apa, gue dibawa ke tempat dukun dong. Tempat dukun, orang pinter, dia bisa nyari nih, ini segala macem. Terus gue tahu kan kalau syirik itu kan dosa besar ya, kan? Gue nggak mau, ya ngobrol-ngobrol segala macam di dalam mobil. Akhirnya mereka semua kesel sama gue. Kita udah baik gitu kan. Mereka misalnya kayak gue udah mau ngebantuin kalau malah gitu. Tapi caranya berseberangan sama kita ya kan. Iya. Wah gila, gue sepanjang pulang ke desa itu buat ngambil nyokap lagi, gue lagi terus pulang. Ya gue disambatin lah gitu kan. Bayangin anak kuliahan gitu kan, umur masih berapa, ngelawan orang tua yang ini, ya udah. Padahal gue ngomongnya halus gitu loh.
Terus akhirnya kita pulang tuh, mau pulang ke Jakarta. Terus kan ada satu tempat yang kita curigain tuh, yang bisa jadi ini. Kita udah lewat, udah ngintai beberapa hari di situ. Terus yang nyetirnya ini salah satu informan yang ngebantuin kita dari Jakarta. Karena dia berhubungan sama si penyewa yang nakal ini. Terus bilang, Pak, kita lewat situ lagi yuk sebelum pulang sekali lagi. Tau nggak apa? Wah, dia meledak. Dimarahin, gue dibentak-bentak di mobil. Nyokap gue ngeliat juga jadi diem aja. Oh, tadi kok orang pinter nggak mau segala macem. Saya bilang gini, Pak, yaudah Pak, kalau Bapak capek, emosi gak stabil, Bapak di kiri aja tidur, saya nyetir. Saya mau lewat sana lagi. Gitu kan. Akhirnya dia dengan kesel, dia lewat tempat yang gue pengen lewat. Tau nggak apa yang terjadi? Ada sebuah kayak angkringan gitu, itu mobil tuh ada di situ. Terus gue pikir, hah, kok bisa ada di situ? Dan itu tempatnya cuma beberapa jarak dari polsek atau polres gitu ya, polsek ya. Ya udah, akhirnya mobilnya dapat segala macem. Dan gue mikir gini, itu orang waktu kita nyamperin dia mau balik. Kalau kita ke orang pinter tadi, itu udah lewat tuh mobil. Udah pergi duluan gitu. Iya, gue ngerasa, gue merinding loh. Gue cerita aja merinding gitu loh. Maksudnya kita, gue juga, waktu itu gue kayak ini loh. Gue bener nggak ya? Gue salah nggak ya? Nggak ke orang pinter ini. Mobil, walaupun mobilnya cuma Xenia gitu kan, kalau sekarang, tapi kan buat gue masa lalu dan itu mobil rental, udah mobilnya bukan punya kita lagi, kita ngambil dari orang lain gitu kan. Itu kan luar biasa. Makanya kita mesti ganti atau apalah gitu. Tiba-tiba ketemu, kita udah hopeless, udah clueless, udah clueless, udah hopeless, dimarahin orang banyak, udah sedown ini gue tuh waktu itu tuh. Udah sedown itu gitu loh. Tiba-tiba ditunjukin nih mobilnya. Wah gila, itu gue merinding apa segala macem. Ternyata mobilnya udah dijual ke orang. Dijual tanpa BPKB, STNK doang. Ya udah, akhirnya ini segala macam ke polisi. Udah, kita balik dengan perasaan yang, wah kok bisa ya? Itu kalau gua ke orang pinter itu udah pasti nggak ketemu itu. Kalau, nah kayak misalnya nih, sudah memutuskan nggak, gue nggak mau ke orang pinter itu, sudah memutuskan kan. Terus kemudian dalam perjalanan pengen lewat jalan di situ, ini kan masih down situasinya berarti kan, ya. Terus sama si yang nyetir, si informan ini dibentak-bentak, tapi apa yang bayangan gue ini adalah gimana orang saat down dia masih bisa menjaga agar dia tetap melakukan apa yang perlu dilakukan gitu. Nah, apa yang Mas Ridwan katakan sama diri sendiri lah mungkin, atau yang dipikirkan meskipun udah dibentak, digin, tapi tetap enggak, gue tetap pengen lewat jalan itu. Memberanikan dirinya, memberanikan dirinya tuh. Kok masih berharap kayaknya ada di situ? Ya udah clueless sih soalnya sih. Oh, karena cluelessnya itu udah justru. Clueless, udah lewat lagi aja deh gitu loh. Dan ketemunya bukan di tempat yang kita curigain, malah di angkringan. Oh, belum nyampe ke tempat. Oh. Makanya gue kayak, kok bisa begitu ya? Gue udah mikir tuh merinding gitu. Gue cerita aja merinding gitu. Kayak apa ya? Gue ngerasa kayak nggak mungkin terjadi gitu loh. Nggak mungkin kok bisa tiba-tiba dikasih lihat gitu loh. Maksudnya gue udah biasa nyari mobil apa segala macam. Baru kali ini seaneh itu kejadiannya. Seaneh itu, gue juga nggak percaya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Gitu loh. Sering itu kayak gue melihat itu salah satunya adalah gimana kita merespon kadang orang-orang di sekitar kita tuh kan ada aja yang ngomong negatif ke kita kan. Itu kan termasuk salah satunya ya dalam situasi tersebut gitu. Tapi secara umum selama Mas Ridwan berkarir itu ada nggak sih orang-orang di sekitar, bahkan mungkin orang yang niatnya baik tapi udah lu ngapain sih, udah kayak misal apalagi 2 tahun tadi belum ada hasilnya, belum memuaskan gitu, udah coba yang lain lah, ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Ya berhubung ya itu yang tadi gue bilang, gue dulu rental gitu kan, udah ketemu banyak penyewa yang aneh-aneh, penyewa yang baik, atau mungkin dari depan bagus, belakangnya jelek. Jadi gue udah gak heran sebenarnya, dan itu yang membuat gue itu selalu berhati-hati sama orang. Gue nggak tahu ya kan, misalnya orang A ini ternyata di belakang gini gitu. Sampai sekarang maksudnya gue ketemu orang juga hati-hati gitu kan, kayak lu kenapa bisa ke gue nggak perlu screening lagi kan, gue kenal Husen ya kan, gue tahu dia orang bener gitu. Ya udah, jadi gue emang orangnya berhati-hati. Dan gini, kalau kita ngomongin
orang haters atau segala macam. Jadi kita ngomongin yang bagaimana orang luar tuh ngomongnya gimana gitu kan. Jadi gue selalu bilang sama orang-orang yang mau konsultasi, pengen mulai YouTube, terutama buat anaknya nih ya. Ya kan? Ada gue mau YouTube gimana? Menurut lu? Pertama gini, yang nonton YouTube itu siapa aja bisa akses. Ya kan? Orang baik banyak, ya orang jahat juga banyak loh. Ya kan? Anak lu, kalau nanti ada yang nonton mungkin ada, kita ngomong jelek deh gitu kan, ada pedofilia atau apa segala macem, ya kan? Udah siap belum? Kalau udah siap, go. Kalau nanti tiba-tiba ada yang komentar jahat, ada yang pengen jatuhin atau apa segala macam, fitnah lo, udah siap belum? Kalau siap, go. Gitu. Makanya tanyanya ke anaknya, jangan sampai nanti kejadian kayak artis-artis cilik zaman dulu tuh. Ada yang jadi, ada apa namanya, karena dulu katanya waktu sekolah dibully karena keartisannya, gitu kan. Ya, udah siap belum sama kayak gituan, gitu loh. Jadi kalau dia mau mulai, kita tanya dulu, resikonya seperti ini, kamu mau mulai nggak? Kalau siap, udah. Jangan sampai nanti gara-gara apa, artis-artis banyak bunuh diri, gitu kan. Di Korea apa segala macam, ya kan. Kita nggak tahu Chester Linkin Park yang kita kira udah sehebat itu, ya kan, ternyata bunuh diri karena depresi. Depresinya di mana gitu loh. Ternyata setelah gue ketemu banyak orang yang terkenal segala macam, memang mereka sangat rentan dengan depresi. Salah satunya karena ya netizen tadi, gitu kan. Netizen banyak yang baik kok. Cuma memang kelihatan jadi buruk karena kita fokus sama yang buruk aja. Iya nggak sih? Ya. Ya kan? Dan gue dulu pernah ada haters yang gue kesel banget. Terus karena gue sebel banget sama nih orang ya, ngomongnya jahat gitu ya. Gue cari dong Facebooknya dia kan, set. Nah, gue scroll. Terus gue lihat ternyata dia dulu kayak semacam anak autis gitu lah. Dia ibunya berkisah, dia di tag, ya kan. Oh jadi gue tadinya mau marah nggak jadi. Oh ya memang dia punya latar belakang seperti itu. Jadi gue sekarang kalau ketemu yang aneh-aneh, selama dia nggak fitnah, ya nggak apa-apa gitu kan. Dia ngomong jahat, ya bodo amat, tinggal di blok segala macam. Karena gue yakin orang melakukan hal itu karena pasti ada sesuatu masalah. Entah dia punya masa lalu seperti apa, punya keluarga seperti apa. Dan gue yakin kita sekarang ini kan, itu kan akibat kita ditempa dulu. Zaman dulu seperti apa gitu. Ya kan? Apa yang dia hadapi, kita nggak tahu. Mau orang miskin, orang kaya, mereka punya strugglingnya masing-masing. Pasti itu. Ya kan? Teman gue yang yang kelihatan happy-happy aja, pasti ada di baliknya sesuatu gitu. Orang yang kelihatan sedih, ya pasti ada juga sesuatunya di baliknya kan. Ya, kita nggak tahu gitu loh. Tinggal gimana kita mau menghadapinya, ya kan? Kita mau dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang kasar atau apa gitu. Tapi pasti ketika kita jadi sorotan gitu kan, kita punya banyak followers, kita punya subscribers. Ingat yang subscribe kita itu belum tentu orang benar semua. Gue kayak misalnya gini, gue di tag sama orang foto, gue nggak mau repost di story gitu ya, kecuali gue kenal. Takut gue nanti dia ada masalah gitu kan, nih pernah foto sama Ridwan Hanif, waduh ngeri juga ya kan. Iya. Dulu gue pernah foto sama politisi gitu kan, wah dulu gue pernah foto sama Ahok gitu kan, gue posting di Instagram, tiba-tiba ada yang ini, wah Ridwan Hanif pendukung ini, kok begitu sih gitu loh, sama macem-macem lah. Gue nggak mau kayak gitu loh. Kalau tadi kayak Mas Ridwan tadi bilang udah siap belum gitu kan? Iya. Dari perjalanan Mas Ridwan sendiri, gimana cara mempersiapkannya dan apa yang perlu dilakukan untuk membuat diri siap gitu? Gue sebenarnya cuma mempublish apa yang kira-kira buat gue oke lah gitu. Kayak misalkan YouTuber lain mungkin, wah pada bikin house tour, gue nggak mau bikin house tour. Gitu. Keluarga gitu ya. Gue nggak mau, kecuali emang lagi ada topiknya dan gue nggak pengen private life kebuka sih. Ya, kan? Ya jadi biarkanlah yang terjadi orang taunya begitu, ya gue bodo amat gitu. Dan gue sebenarnya orang yang menikmati bukan introvert juga sih. Gue pengen sesuatu tuh pengen gue nikmati sendiri gitu lah. Kayak misalkan gini, gue lagi kemana gitu, ada hotel mau sponsorin, tapi lu mesti bikin Instastory apa segala macem, gue mendingan enggak. Gue pengen nikmati itu sendiri sama keluarga gue,
gue pengen apa ya, kayak momen itu gue rasain, bukan gue publikasi. Gue kemarin S660, gue dari Klaten ke Bali bikin video nggak? Enggak lah, gue pengen nikmatin. Gue udah tahap begitu gitu loh. Gue males gitu. Sorry gue potong. Udah tahap begitu, apakah dulu nggak begitu? Ya dulu kan harus ada konten kan, iya dong, daripada kosong gitu kan, ya kan, kita nginep di hotel apa segala macem. Kan gue udah mikir, ngapain sih gue bagi-bagi gitu, gue pengen nikmatin gitu kan, gue pengen jalan-jalan apa segala macam. Makanya gue kadang-kadang kemana-mana gitu ya, kalau gue lagi seneng, lagi gue travel, gue jarang bikin story. Kenapa? Karena gue pengen nikmatin sendiri gitu loh. Hidup gue adalah hidup gue, bukan sesuatu yang netizen harus tahu, netizen harus apa ya? Kelihatan, wah ini hidupnya enak ya, mewah apa segala macem. Gue nggak terlalu pusing gitu loh. Kayak lu di Instagram repost muji-muji gue di komen, di story, gue nggak akan repost. Gitu. Wah makasih Mas Ridwan, gara-gara Mas Ridwan saya dari riba gitu kan, karena video saya kan, saya banyak tuh bikin video tentang begituan. Banyak yang email, banyak apa segala macam, terima kasih. Saya nggak akan mau. Gitu, saya nggak pengen dilihat orang tuh, wah ini orang hebat banget ya, baik banget ya. Nggak mau, udah biarin aja lah, terserah gitu loh. Karena hidup saya gitu loh. Itu kan tadi yang terkait dengan prinsip yang private life ya private aja, tetap private gitu kan. Tapi itu kan tidak kemudian menutup kemungkinan tadi orang yang komentar nggak enak dan seterusnya. Nah, tadi terkait bagaimana menyiapkan diri untuk menghadapi itu, yang Mas Ridwan lakukan apa? Saya biarin aja lah, cuek lah. Selama nggak fitnah, nggak yang aneh-aneh, nggak neror gitu kan. Apa yang ada nggak proses di dalam kepala tuh? Mungkin buat yang lain juga mungkin lagi ngadepin orang komentar-komentar nggak enak, baik itu online maupun real gitu ya, orang ngomong langsung dan seterusnya. Oke, kalau buat saya sih hidup saya ya hidup saya gitu loh. Orang bilang apa, kenyataannya nggak begitu, ya bodo amat. Gitu loh. Kalau buat saya sih kayak gitu. Soalnya saya tahu, saya bilang tadi, orang tuh banyak beragam dengan segala keanehannya. Yang baik-baik banyak, yang lurus-lurus banyak. Tapi yang kayak gituan juga ada. Jadi saya udah nggak ambil pusing. Saya lebih fokus sama diri saya sendiri, sama keluarga sendiri, apa yang kita bisa bikin seneng, nggak peduli kata orang. Kalau saya peduli sama kata orang, mungkin dari dulu udah jadi anak hypebeast ya kan? Ya kan? Ya baju ya begini. Saya biasa pakai sesuatu yang saya senang, saya suka, nggak terlalu peduli sama komentar orang. Gitu. Jadi ya udah, kalau bilang ini bajunya nggak bagus, sepatu pakai yang bagusan apa, jangan pakai Crocs mulu. Kalau saya sukanya Crocs mau ngomong apa? Saya kan flat fit nih ininya. Kalau nggak pakai sepatu yang cocok-cocokan, jalan tuh pegel karena bawahnya telapaknya rata. Ya kan? Saya nggak perlu jelasin itu ke ke netizen. Tapi kalau misalkan ditanya filosofi kayak gini, ya itu alasannya dan nggak perlu orang tahu. Yang penting gue suka, ya bodo amat. Kalau nggak suka dengan penampilan gue dan risih dilihat di timeline, unfollow aja. Kenapa sih kita harus hidup ribet gitu kan? Kalau lu lihat ada orang lu bawaannya iri, sirik gitu ya, nggak suka lihat orang bahagia, ya unfollow aja sih. Iya kan? Ya, sesimpel itu ya. Sesimpel itu, jangan kita nambah masalah gitu kan. Saya nggak suka misalnya ada yang influencer suka ngeprank gitu kan, jahat. Ya saya nggak usah follow, ngapain? Banyak kok yang lebih asik dilihat, ya kan? Banyak teman-teman kita yang mungkin lebih sukses dari kita, ya kita ikut seneng. Ada yang lagi susah, ya kita bantu. Gitu kan? Kan sesimpel itu. Kenapa harus dibikin ribet? Kenapa harus dibikin drama? Ya nggak sih? Kenapa harus dibikin drama? Kenapa harus bikin drama sih? Oh, gue nggak suka sama ini, gue ramein gitu kan? Gue ngejek-ngejeknya dia, ngapain sih? Emang hidup lu nggak ada kerjaan gitu kan? Ya, kecuali kayak gue tadi, gue nggak ada anak istri di Klaten, ya gue nggak nyari kerjaan, ngapain ya? Ayo ikutin dia. Gitu. Malas gue di rumah sendirian, kosong, ya kan? Biasa dengar ada anak-anak ketawa atau apa gitu kan? Ya gitu sih. Ya, mungkin makanya gue rasa tuh orang yang gue ngerasa orang-orang yang kayak gitu tuh orang-orang yang kurang kerjaan aja, atau dia punya masalah sama hidupnya. Ya kayak gue sekarang, gue nggak ada anak istri, bingung, nggak punya kerjaan, ya gue cari sesuatu lah. Tapi untungnya gue nggak sambat gue nggak nyabatin orang di Instagram, gitu aja. Terus gue nggak dapet kasihkan dari situ gitu. Kalau
tadi berarti gue mau balik lagi sedikit nih. Awal bisnis itu kan juga lanjutin dari orang tua juga gitu kan. Dan kemudian dari situ semakin maju. Pernah nggak ada, ini gue masih berkaitan dengan apa omongan orang atau mungkin kalau orang kadang suka bilang ya lu enak udah ada yang mulai duluan, ya dia keluarganya begini atau dibantu disupport sama keluarganya. Banyak orang yang suka komentar gitu sama orang lain lah ya gitu. Kalau dari Mas Ridwan sendiri, pendapat Mas Ridwan tentang komentar-komentar gitu, baik kepada diri Mas Ridwan sendiri atau secara umum itu kayak gimana? Ya garis start kita kan beda-beda ya. Ya gue nggak tahu mereka strugglingnya seperti apa. Semakin kita memahami banyak dinamika di kehidupan, kita akan sadar kok sebenarnya. Mungkin orang mainnya kurang jauh aja, gitu loh. Maksudnya? Kayak gini misalnya, kita nggak tahu dari drama Korea deh, ya kan? Ada yang nonton startup nggak? Ya kan? Kita melihat mungkin Injay, ya kan? Injay Company gitu. Nonton nggak? Tahu tapi belum nonton. Baru itu baru kan? Kelihatannya asik-asik aja hidupnya. Ternyata kan di belakangnya ada yang seperti itu. Ya kan? Kenapa dia rela meninggalkan perusahaan yang besar, rela meninggalkan bapaknya punya fasilitas segala macem, ya sudah gitu. Kita nggak tahu di baliknya ada apa. Dan ketika orang misalkan ngelanjutin usaha bapaknya gitu kan, ya emang kenapa? Ya emang kenapa? Emang jadi masalah buat kita kan? Itu hidup dia gitu loh. Suka ada pernah ada komentar-komentar gitu? Kecuali dia nipu, kita korbannya, atau mungkin karena kita ketipu, kita mau ngasih tahu teman-teman kita jangan sama dia, hati-hati ketipu. Itu beda soal. Kita prevent kan. Ya. Gue tahu ini salah misalnya. Oke, menurut agama gue riba itu nggak bagus. Ya udah gue coba kasih tahu lah. Itu kan beda hal. Gitu. Tapi kalau emang itu nggak ada hubungannya sama hidup lu, nggak ada ngaruhnya juga, ya buat apa sih kita harus ngomongin orang? Apalagi sampai kita bikin orang apa ya? Kayak misalnya ada cerita nih, ada di panti jompo gitu ya, pasti mendengar ceritanya dong, ya kan? Yang satu itu dia seneng banget anaknya ngirim surat ke dia. Belum pernah dengar gue kayaknya. Iya kan? Terus satunya lagi bilang, ya elah cuma ngirim surat seneng banget, anak gue tiap minggu dateng kok. Akhirnya tadinya dia seneng jadi nggak seneng ya gitu kan? Ya kan, aduh gimana ya, gue ngerasa masa kita sejahat itu sih? Ya untungnya apa buat dia? Ya kan, dia ngomong gitu untungnya apa? Harusnya, wah senang nih, wah gimana kabar anaknya, di suratnya ngomong apa gitu kan, lebih enak dong, ya kan? Ya kalau lu bilang, ya senang banget sih gitu, akhirnya dia jadi nggak seneng, lah kenapa harus begitu gitu loh? Kenapa sih? Makanya itu gue nggak terlalu pusing, karena kehidupan orang beda-beda. Ya kita nggak tahu anaknya dia sibuk apa, kenapa dia bisa begini, kita nggak bisa begitu. Tapi kalau ada orang datang minta solusi, mau curhat, baru deh kita boleh. Kalau dia nggak butuh ya buat apaan? Buang-buang waktu. Emang ngasih nasihat gampang kan? Nggak juga. Ya kan? Ini menarik banget sih. Dan yang suka otomotif ini kok nggak ngomongin mobil dari tadi, nggak ngomongin motor. Cuma gue di sini betul-betul kepengen belajar banyak tentang tadi perjalanan Mas Ridwan sendiri, karena gue yakin kan ternyata memang benar gitu, banyak sekali naik turunnya gitu ya. Artinya tantangan berbeda-beda dan kegagalan juga ada pasti. Nah, kalau dari sudut pandang Mas Ridwan, how do you see failure? Kegagalan tuh menurut Mas Ridwan pandangannya seperti apa? Kegagalan tuh part of life ya kalau menurut gue ya. Lo nggak akan pernah gagal kalau lo nggak mencoba. Lo nggak akan pernah gagal kalau lo nggak mencoba. Iya, karena lo mencoba lo gagal. Siapa suruh mencoba? Makanya ketika lo mencoba sesuatu, dipikirkan dengan baik-baik. Apa efek baik buruknya. Dan lo harus siap mental kalau itu gagal. That's why sampai sekarang gue kalau bikin bisnis nggak pernah modal gede-gede. Karena gue nggak siap. Ya simpel itu kan. Jadi kayak gue nggak pernah mengelola resiko gitu.
modal 500 juta gue nggak pernah bikin usaha yang kayak gitu. Usaha gue semuanya kecil-kecil baru gede gitu loh. Perlahan. Dan kalau ditanya jumlah usaha gue yang gagal ada berapa, banyak, nggak perlu gue sebutin. Kan nggak semuanya harus ditaruh di YouTube dan Instagram kan, kecuali butuh untuk promosi. Gitu aja gitu loh. Ketika ada kegagalan seperti itu, termasuk kegagalan dalam berbisnis, bisnis, yang penting sih. Kegagalannya harus terukur. Misalnya gini, gue modal 10 juta. Ketika gue gagal, gue kehilangan 10 juta. Artinya kalau gagal, ini akan kehilangan 10 juta. Ready apa enggak gitu maksudnya. Makanya gue bilang, kenapa gue mulai usahanya kecil-kecil? Gitu kan. Ya karena kalau gue modal 1M, gue belum rela kehilangan 1M. Kan sesimpel itu. Ya kan? Jadi ketika gue ngadepi kegagalan, gue diprediksi. Lu udah siap belum? Jangan mentang-mentang lu duit banyak, lu modal 1M, nanti gara-gara 1M-nya hilang, bisa lu gagal, lu stres. Tapi seandainya, atau bukan seandainya, kan pernah terjadi dan memang kegagalan itu ada tadi dari beberapa bisnisnya gitu kan. Meskipun sudah dari awal, gue udah tahu kalau misalnya gue gagal ruginya sekian, jadi gue udah lebih ready. Tapi saat itu betul-betul terjadi, kan tetap ada rasa. Pastilah. Tapi kan karena mungkin udah sering kali ya, jadi. Jadi dari sering itu semakin yang membuat lebih mudah bangkit itu. Ya karena udah sering aja, kayak misalkan kita main bola sering jatuh pertama kan sakit, jatuh ke berikutnya udah nggak sakit lagi, ya kan? Cuma kita ready nggak buat jatuhnya gitu loh. Kalau jatuhnya nggak pengen keras-keras, ya modelnya juga jangan gede-gede. Gitu, jangan sampai kan ada orang ikut MLM atau ikut money game yang itu orang udah ikut kita tuh susah buat diobatinnya gitu loh. Nekat jual mobil, jual rumah buat ikutan begituan gitu kan. Apa yang terjadi ketika mereka investasi tempat-tempat bodong terus hilang duitnya? Stres kan? Nah makanya saya tuh nggak pernah yang terlalu nekat itu, karena saya udah mikirin, ini kalau gagal gue kehilangan duit sekian. As simple as that. Udah siap belum kehilangan duit segitu? Kalau belum, jangan mulai. Dan gue memang sampai sekarang pun juga gitu. Gue nggak pernah bikin modal usaha 0,5 miliar, 1 miliar. Karena gue belum sanggup kehilangan segitu. Mungkin kalau penghasilan gue udah lebih tinggi, gue bisa. Gitu kan. Tapi untuk sekarang belum. Makanya gue kalau modal usaha, ya paling gede tuh 50 juta udah gede banget buat gue. Ya kan? Jadi kegagalannya itu kegagalan yang terukur gitu loh. Jangan terlalu nekat. Bagus ya ada orang nekat yang usaha berhasil, tapi gue mungkin nggak siap menghadapi itu gitu loh. Kalau bicara soal kesuksesan sendiri dari perjalanan Mas Ridwan, ada perbedaan nggak mengenai bagaimana Mas Ridwan melihat sukses dulu dengan sekarang? Oh jauh ya. Kalau dulu mungkin zaman gue masih mahasiswa SMA, money oriented sekali kan. Wah harus punya duit segini, dan sering gagal juga gitu, sering gak kesampaian gitu. Kalau sekarang mungkin gue lebih punya target yang lain-lain. Yaitu? Nggak semata-mata soal duit. Misalnya gitu kan. Seperti? Misalnya, paling sederhana, goals gue buat 5 tahun ke depan, memang ada hubungan sama uang. Tapi targetnya bukan uangnya. Kayak gini, ini yang sederhana aja ya. Kayak misalnya gini, gue 5 tahun gue pengen bikin pusat buat apa ya? Buat belajar panah dan berkuda gitu. Itu gue sama istri gue kita punya duit, udah kita kemewahan kita tuh segini aja gitu lah. Sisanya kita nabung. Buat apa? Buat cita-cita kita. Kenapa gitu? Karena kita kan berkuda dan memanah itu kan sunnah dalam Islam. Harusnya Islam yang menguasai. Ya kan? Tapi yang menguasai siapa? Sekarang nomor satunya siapa? Korea berkuda dan memanah itu. Bukan orang Islam, bukan Indonesia. Ibaratnya gini, kalau di Kristen kan ada gospel ya, nyanyi ya kan. Bayangin kalau yang nyanyi itu yang top-topnya itu ternyata bukan orang Kristen gitu, tapi orang Islam. Atau mungkin dari negara lain, negara Arab gitu kan. Kan aneh gitu loh. Nah, gue pengen bikin, kita harus jadi yang top di sini. Berkuda dan memanah tuh harus yang menguasai itu orang Islam, karena itu sunnah. Malu dong, masa kita yang sunnah gitu kan, tapi kita kalah gitu sama yang bukan sunnah. Karena ketika kita ngomongin hobi, orang banyak yang berangkat jadi jago karena hobi. Tapi bayangin orang dari hobi, tapi dia ketika melakukan hobi tersebut, dia dapat pahala dari situ. Ada hadis-hadisnya, mana berkuda ada pahalanya tuh ada hadisnya. Bahkan hadisnya keren banget.
orang yang memelihara kuda karena Allah itu dia dijamin tidak akan melarat, tidak akan miskin. Gue lupa tepatnya kayak gimana, tapi ada hadis yang seperti itu. Terus memanah itu setiap anak panah, bahkan kita nyabutin panah orang yang memanah itu dapat pahala. Banyak hadisnya dan ada adabnya gitu. Adab memanah, adab berkuda itu dalam Islam tuh ada lengkap. Jadi kita tinggal ngelanjutin. Keren kan? Itu sih cita-cita jangka panjang gitu. Jadi kalau kita gua tahu itu butuh uang. Tapi kalau kita ngejar uang karena kita pengen hidup bermewah-mewahan, seperti yang gue bilang tadi, banyak selebritis apa segala macam stres, banyak orang kaya stres gitu. Stres gara-gara duit, akhirnya dia mau berbuat apapun buat melepas stresnya itu, apa aja dihajar, korupsi dihajar segala macam. Kata Bob Marley, angka itu infinite. Kalau kebahagiaan kamu mengejar angka, Anda nggak akan menemukan kebahagiaan sampai kapanpun. Ya karena lo punya 1.000 akan kalah sama 10.000, 10.000 akan kalah sama 1 juta. Terus aja sampai nolnya itu berderet ngelilingin matahari, bumi, bulan gitu kan. Nggak akan ada habisnya. Gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Menarik sekali. Makanya kaget kan ke rumah gua, kok rumahnya begini ya? Terakhir mungkin tadi kan bilang suka baca buku. Ada nggak mungkin buku-buku yang paling berkesan, buku-buku umum gitu ya misalnya? Yang paling berkesan? Coba cari The Power of Habit sih. Charles Duhigg bukan ya? Lupa gue namanya. Udah lama banget gue baca waktu kuliah. Udah gitu bukunya buku bekas lagi. Jadi di FIB itu tiap ada acara itu selalu ada bazar buku-buku bekas dan buku-buku murah. Nah itu kerjaan gue gitu. Jadi gue beli buku, terus habis itu gue jual lagi. Oh gitu. Ilmunya udah? Iya. Makanya gue buku dikit karena biasa gue kasihin apa siapa suruh baca. The Power of Habit. Gue pernah baca kalau nggak salah Charles Duhigg tuh kalau gue nggak salah, betul ya? Siapa ya? Gue lupa, gue nggak pernah ngafalin nama penulisnya soalnya. Ya Charles Duhigg ya. Iya betul ya. Udah baca kan? Udah. Bagus nggak? Sangat bagus. Sangat bagus. Karena banyak orang yang pengen berubah tapi bingung mulai dari mana atau bosen gitu kan. Besok gue mau ini gitu kan. Besok gue pokoknya demi kurus gue bisa push up 100 kali sehari. Ya 1, 2 hari, 3 hari bisa. Habis itu bubar. Tapi dibalik aja. Sekarang kita mau push up 100 kali sehari. Lo nggak akan bisa kalau lo nggak bisa konsisten 5 kali sehari. Ya kan? 5 kali kesannya kalau kita lewat tuh goblok banget ya kan. Tapi kalau itu aja nggak bisa, 2 bulan aja konsisten 5 kali sehari push up, yang 100 itu nggak bakal kecapai. Sampai kiamat pun nggak akan kecapai. Start small. Banyak orang pengen startnya gede, tapi lupa buat start small. Dan karena start small itu yang gue bilang tadi, gue baru tahu ternyata setelah upgrade, gue ada masalah di sini. Gue harus belajar ini. Ya kan? Gue punya usaha, udah mulai gede. Oh ternyata gue masalah sini, gue berarti mesti belajar ini. Gue ikut seminar, ikut ini segala macem. Karena kalau lu langsung mulai gede, lu belajarnya kebanyakan dan masalah lu akan terlalu banyak. Jadi lu nggak bisa cara satu-satu gitu diberesin masalah tuh. Kalau lu langsung jebret gede gitu, nggak bisa. Susah. Ada yang bisa, tapi nggak semua orang. Jadi one step at a time. Gitu ya. Iya, lu pengen ini, ya maju, ada masalah, belajar lagi, maju. Karena setiap lu upgrade pasti akan ada masalahnya terus kan. Ya kan? Lu tiba-tiba bikin YouTube gitu kan, pasti ada masalahnya baru lu belajar. Oh ternyata mesti pakai mic, ternyata mesti pakai lampu. Ya baru tahu sekarang kan. Gitu. Coba deh kita lihat video lu kalau kelas balik ya. Video pertama lu sama video sekarang lu kan pasti beda banget kan. Beda. Cara interviewnya berubah, kameranya berubah, ini pun berubah, semuanya pasti berubah. Thank you banget. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ini betul-betul hampir sedikit sekali kita ngomongin otomotif. Gak ada otomotifnya ya? Ya kan? Cuman awalnya doang. Ya? Cuma di sini menurut gue gini, kalau bicara otomotif tinggal ngeliat channelnya Mas Rito aja langsung benar, gitu benar. Kan. Tapi gue thank you banget, gue di sini banyak banget mendapatkan insight juga dan pembelajaran yang
di satu sisi mengkonfirmasi apa yang gue pernah pelajari, tapi juga banyak hal yang baru juga. So gue yakin juga buat semua yang nonton, gue yakin lo juga pasti dapat pembelajaran banyak, dan gue thank you banget Mas Ridwan sekali lagi sudah meluangkan waktu di sini. Dan juga jangan lupa juga lo subscribe ke channelnya Mas Ridwan, ke Instagramnya juga, semua ada di deskripsi video ini ya. Kita taruh linknya juga semua di sini. Dan dari Mas Ridwan ada yang mau disampaikan lagi ya buat anything you want to say? Nggak ada ya. Artinya gini, untuk orang-orang khususnya gini, untuk mereka yang masih bingung, terutama gue sebaiknya berkarir di bidang apa gitu. Oh, kalau menurut gue gini, kita butuh cari uang, ya nggak? Jadi sih dari yang gue lihat ya, nggak terlalu idealis pun nggak masalah. Yang penting halal. Ketika lo udah punya duit, lo bisa mulai dengan idealisme lo. Misalnya lo suka sepeda, tapi kan lo nggak harus jadi atlet sepeda kan. Lo bisa usaha yang lain, jadi dokter atau apa. Tapi ketika lo nanti udah punya uang dari dokter itu, lo bisa beli sepeda apapun yang lo inginkan. Ya nggak sih? Ya. Kurang lebih kayak gitu. Karena gue ngeliat sekarang di kampus gitu contohnya ya, ahli pertanian nggak jadi ahli pertanian juga, gitu loh. Kerjanya bidang lain lagi gitu. Bidang lain lagi gitu. Dan stop judging sih, maksudnya kita nggak tahu apa yang dibalik itu gitu loh. Ya kan? Orang punya hidupnya masing-masing. Kalaupun ada masalah, lu nggak harus ngasih solusi ke orang kalau orang itu nggak minta gitu loh. Iya, kita kan nggak tahu ya. Seperti gue bilang tadi, yang gue kasih TV yang lebih gede malah jadi marah ya kan. Lah gimana sih? Kita pikirnya bakal seneng gitu kan dikasih yang lebih gede, ternyata enggak. Ya kita nggak tahu gitu loh. Ya sudah, yang penting kita lakukan hal yang terbaik, ya kan? Menurut kita walaupun belum tentu baik buat orang, tapi at least secara niat kita udah benar. Gitu. Ini kan jadi random banget ya dari kerjaan sampai kesini ya. Iya. Namanya juga ngobrolin hidup kan? Iya. Maksudnya gue agak sayang banget kalau orang tuh dia punya sesuatu yang menurut dia value itu dipegang benar, tapi karena gara orang lain dia jadi berubah gitu loh. Soalnya gini, banyak banget kasus dia happy dengan hidupnya, dia senang sama ininya, tapi gara-gara dibilang oh si A tuh begini, akhirnya dia jadi mikir gimana caranya jadi si A. Nah itu gue pernah ngalamin. Dulu istri gue kan di selam bersih kan sebelum nikah sama gue kan. Terus dia bilang kalau jadi director drilling Didi itu gajinya bisa sekian. Gue pikir apa gue belajar ini lagi ya. Padahal yang kita pegang selama ini udah bikin kita happy, udah kita cukup. Jadi kita jadi goyah gitu karena comparison tadi gitu loh. Even gue ngerasa juga kayak misalnya gini, gue disuruh ngisi seminar motivasi buat lingkungan keluarga besar ngumpul gitu ke sepupu gue ogah banget gitu loh. Karena gue nggak pengen dia di-compare sama kehidupan gue, karena jalan kita juga berbeda, value dia berbeda. Ada orang yang pengen hidupnya jalan-jalan gitu kan. Kemarin katanya udah interview Mbak Trinity ya kan, dia bisa kemana-mana ya kan, tapi belum tentu dia bisa sama seperti orang lain. Kalau punya mobil bagus, punya rumah bagus gitu, orang dia juga nggak peduli kok dengan hal itu. Dia senangnya itu, ya kenapa kita harus memvaluekan si A sama seperti si B gitu loh. Nggak perlu kan. Ya sudah, dia jalan hidup, kecuali dia datang ke lo terus dia minta gue mestinya ngapain ya, kenapa hidup gue gini-gini aja, baru lo bisa ngasih sesuatu ke mereka. Kalau nggak gitu ya buat apa gitu loh. Jadi bukan to bisa compare, jadinya malah kita neken orang gitu, nambah pressure dalam hidupnya. Orang yang merasa dari tadi dulu dia itu udah di jalan yang benar, dia happy dengan itu, tiba-tiba merasa gue jadi kayaknya gue salah nih, ya kan? Bayangin kalau gue dulu dibilang, itu pun gue aja yang nanya ke istri gue, emang kalau di drilling tuh gajinya berapa sih gitu segala macem, ya kan? Gue senang dengan otomotif gitu. Tiba-tiba gue berubah jadi ini gitu kan? Karena dulu gue sempet berantem sama bokap gue lah, karena bokap gue pengen gue jadi pilot. Gue nggak mau. Udah gitu kan sekolah pilot mahal, gue nggak mau membebani orang tua gue kan. Ya cuma yang bilang tadi, orang tua gue tuh akan melakukan apa aja buat anaknya belajar, even jual mobil deh kali ya. Karena dulu gue SMA itu gue disuruh ke Jerman
Sedangkan gue tahu orang tua gue nggak punya duit nih, pasti ada yang dijual nih, ya kan, mobil, rumah. Karena gue punya guru dulu, guru kimia, dia ngejual rumahnya buat anaknya masuk UI. 3 anak yang masuk UI semuanya, sampai dia jual rumah. Meskipun udah bisa kembali gitu loh. Orang tua gue tipikal yang nekat buat sekolahin anaknya bisa seperti itu gitu. Gue nggak mau. Gitu. Sampai sekarang pun bokap gue masih bilang, wah jadi pilot tuan. Untung pandemi ini udah nggak gitu lagi. Bisnis penerbangan kan lagi turun kan. Jadi even udah kayak gini masih tetap aja ngomongin depan gue pesawat gitu kan. Tetap begitu gitu. Tapi ya udah, emang orang tua begitu. Gue nggak masukin hati. Gue tetap sayang sama orang tua gue gitu kan. Of course. Ya sudah gitu loh. Jadi bukan ngebanding-bandingin, tapi belajar dari orang lain ya. Kita dari orang lain kita belajar, bukan untuk ngebanding-bandingin ya. Jadi kalau emang kita udah di ranah yang benar, kita punya plan, harus dia punya plan deh. Kalau nggak punya plan, kita jadi bingung mau ngapain. Gitu. Lu plan gue dulu punya duit gitu kan. Kita udah tercapai, terus gue ngapain lagi? Masa gue ngejar duit lagi gitu loh. Harus ada value yang lain yang dikejar. Dimana value itu juga bisa bikin hidup juga gitu loh. Menarik banget. Sekali lagi thank you so much. Sama-sama. Bukan compare ke orang lain, tapi belajar dari orang lain, dan gue belajar banyak banget dari Mas Ridwan. Dan gue yakin tadi sekali lagi semua pasti juga belajar banyak banget. Thank you banget udah ngeluarin waktunya di sini. Udah ngizinin kita datang ke sini. Dan gue waktu itu kan udah ada episode sama Om Mobi, sama Om Fitra, sama Mas Ridwan, meskipun bidangnya sama-sama otomotif, sama-sama di YouTube juga, tapi dengan keunikan masing-masing, gue selalu dapat pembelajaran yang banyak banget dengan Sama-sama, Mas. Cara berpikir masing-masing. Ada kesamaan tapi juga ada keunikan masing-masing. So thank you banget Mas Ridwan udah ngeluarin waktu di sini. Sama-sama. Jangan bosan-bosan nanti kalau kita ngobrol-ngobrol lagi, gue bisa belajar lagi. Thank you banget Mas Ridwan, dan thank you banget semua yang udah nonton juga. Gue selalu bilang bukan hanya semoga bermanfaat, tapi semoga dimanfaatkan. Semoga dimanfaatkan. Semoga dimanfaatkan, dipelajari di sini. Thank you. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.